Perkenalkan, nama saya Marcelo Puspita Wardamani, kelas J PGSD Tambu 23, NIM 12331106. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang critical review, pembelajaran berbasis proyek IPS dan hubungan dengan ilmu sosial IPS sekolah dasar. Nah, di sini dengan Bapak dosen pengampu Husna Parutan Tamunis PDPD, dosen pengampu Bapak Anggi Pratama MPD. Nah, di sini langsung aja dengan mata kuliah pendidikan IPS sekolah dasar. Nah, materi pertama di bab 1 saya akan menjelaskan tentang rasionalisasi pentingnya CPR. Nah, kita memiliki buku referensi untuk kita baca dan memahami. Terkadang kita memiliki satu buku, namun kurang memuaskan hati kita, misalnya dari segi analisis sebuah pembahasan. Oleh karena itu, penelitian pembuatan CPR ini untuk membaca dalam buku referensi, terkhusus dalam pokok pembahasan, tujuan, materi, manfaat. Nah, di sini tujuan penulisan CPR ini yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS sekolah dasar, yang kedua menganalisis atau mengulas atau mengidentifikasi isi buku yang berkaitan dengan konsep dasar IPS sekolah dasar atau pendidikan IPS sekolah dasar. Nah, yang ketiga mengetahui berbagai informasi tentang proyek manfaat CPR ini ada berdasarkan mengetahui ringkasan dari buku. Nah, identitas buku di review yang pertama, tulis buku pendidikan IPS sekolah dasar. Tulis buku Husna Parutan Tamunan MPDPD dan RA Risma MPD Yusra dan PDP. Penerbit buku CV Kebencanaan Mas Sejahtera tahun 2004. Nah, membanding konsep dasar IPS dengan tulis buku DR Hadiza Ustara MPD, tulis buku PD Remaja Muslim Bandung, tahun penerbit SBN-nya 978 979 6 2 4 Di bab 2 ada ringkasan buku. Yang pertama buku utama. Bab 8 pembelajaran berbasis proyek A. Pendahuluan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses dinyatakan bahwa karakteristik pembelajaran yang harus dicapaikan dalam pembelajaran. Standar ini isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang disatukan atau diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi, sarana prasarana pembelajaran, mencakup pengembangan berua atau terlebih dari sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan kolaborasi untuk di setiap sarana pendidikan. Yang B, pendidikan pembelajaran berbasis proyek. Nah, pendidikan ini dalam berbasis proyek project based learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru antara peserta didik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek melalui pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan, soal pemantik, penuntutan atau membimbing proses peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang berdasarkan berbasis proyek. Dapat melihat berbagai pada saat sekaligus prinsip dalam sebuah disiplin dan saling dikajikan.
Yang D, pendoman pembimbing pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, kewanitikan adalah mendorong atau membimbing siswa untuk memahami bermaknanya dari tugas yang dikerjakan atau merancang sebuah proyek tugas siswa dengan kemampuannya sehingga ia mampu menyelesaikannya tepat waktu, dan mendorong serta atau membimbing siswa tersebut agar menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, ketaatan terhadap nilai akademik. Nah, di situ nilai akademik dapat diartikan sebagai mendorong siswa dan mengarahkan siswa agar mampu menerapkannya berbagai pengetahuan dan menyelesaikan tantangan pada siswa tersebut dengan menggunakan metode pemecahan masalah, menganalisis, dan mendorong sebuah materi. Yang ketiga, belajar pada dalam dunia aksi. Artinya, kita dapat mendorong membimbing siswa dalam bekerja sama konteks permasalahan pembelajaran masyarakat agar mampu bekerja dalam situasi organisasi atau beranalisis berlisan dalam pembelajaran teknologi, kemampuan keterampilannya dalam minat bakat. Yang keempat, aktif dalam penelitian. Aktif ini dalam mendorong siswa untuk melakukan berbagai macam metode serta mengarahkan berkomunikasi dengan orang lain, misalnya dalam media peneliti atau presentasi ataupun presenter. Nah, yang E, kelemahan dan kelebihan modul pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama model ini bersifat terpadu dengan pembelajaran ini memiliki kelebihan atas keunggulan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Tambahan, kedua, siswa berlibat dalam kegiatan praktikan strategi marketing secara berdisiplin. Ketiga, siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah yang penting. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan biaya, memerlukan banyak ide dan sumber-sumber pembelajaran. Nah, memerlukan guru dan siswa sama-sama siap situasi belajar dan berkembang topik tertentu. Ada kekhawatiran siswa menggunakan menguasai pembelajaran materi. Buku pembanding bab 2 IPS dan berhubungan dengan ilmu sosial. Yang pertama, pengertian IPS adalah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar namun program studi di perguruan tinggi negeri yang identik dengan istilah STEM studies dalam kurikulum persekolahan di negara lain, khususnya di negara-negara barat ataupun di negara-negara Korea ataupun di negara-negara Australia dan Amerika Serikat. Nah, IPS ini dikenal serta studies di negara lain untuk menemukan pembelaan keseimbangan dari para ahli dan pakar serta di dunia. Namun, IPS ini memperbedakan khususnya antara IPS formal dengan IPS sekolah menengah SMP ataupun sekolah menengah sekolah dasar, IPS SD ataupun sekolah menengah atas SMA. Nah, di sini dengan pendekatan berdirinya adanya persekolahan yang berarti program pembelajaran di satuan Kemdikbud dengan pendekatan masing-masing sekolah sendiri. Yang B, kesamaan dan perbedaan ilmu sosial dan ilmu sosial IPS. Dalam rangka ini, hubungan antara ilmu sosial dan ilmu IPS sekolah dapat terdapat mengenai ilmu pengetahuan
kurangnya panduan evaluasi, yang kedua fokus terhadap sempit, yang ketiga tidak menyesuaikan dengan konteks lokal. Keunggulan buku pembanding, yang pertama relevan dengan kehidupan nyata, yang ketiga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yang keempat memupuk rasa cinta tanah air. Kelemahan buku pembanding, yang pertama materi yang luas, yang kedua metode pembelajaran yang kurang variatif, yang ketiga kurangnya antusiasme belajar. Nah, di sini pun ada implikasi terhadap teori. Yang pertama menanamkan nilai toleransi dan karakter yang positif, yang kedua membantu peserta didik dan guru mengenali masalah sosial dengan cara menyelesaikan pembelajaran bahasa learning dan ilmu-ilmu sosial, yang ketiga membantu peserta didik menjadi warga negara yang baik. Implikasi terhadap program pembangunan Indonesia, yang pertama perubahan kurikulum itu terdapat nilai-nilai kemanusiaan, karakter dan keterampilan akan bahasa, yang tercermin materi pembelajaran IPS sekolah dasar dan konsep dasar IPS sekolah. Yang kedua peningkatan kualitas guru, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyampaikan materi dan menerapkan metode pembelajaran efektif. Yang ketiga meningkatkan sarana prasarana. Untuk konsep dasar IPS ini adalah menjadi laboratorium belajar proses pembelajaran IPS yang kedua. Yang ketiga pembahasan dan analisis. Yang pertama membaca dan kedua secara cermat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Yang ketiga membuat tabel perbandingan ataupun tabel periodik. Nah, di sini pun baik di sini simpulan dasar dan saran vertikal kurikulum ini pendidikan IPS sekolah dasar dan konsep dasar pendidikan IPS sekolah dasar, pertama guru IPS sekolah dasar selama berpandangan bahwa mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran sosial yang hanya dapat dikuasai siswa dan guru dapat mengenal dan tidak siswa dan kemudian guru merupakan mata pelajaran yang dominan memberikan materi. Yang kedua pola pembelajaran IPS sekolah dasar selama ini berlangsung tanpa mengacu pada pembelajaran dalam sekolah lain di daerah-daerah tertentu, pembelajaran berfungsi untuk keperluan administrasi. Yang kedua pada umumnya keperluan administrasi, yaitu dengan administrasi surat lokal tahun dengan menonton hiburan sejarah ataupun asal-usul tujuan rangkaian pembelajaran kegiatan kampus. Sarannya adalah dalam pembentukan CBR ini mata kuliah ibu pendidikan IPS sekolah dasar dan konsep dasar pendidikan IPS sekolah dasar ada kondusif objektif pemilihan IPS sekolah dasar, kondusif psikologi sejarah di sekolah dan kondisi mental terhadap. Yang dari hasil